firman Tuhan, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang orang Islam tahu nggak ayat Quran atau Yesus Kristus? Qala inni abdullah, Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik. Mirip ya? Mirip ya? Mirip. Karena itu sangat jelas teman-teman, sangat-sangat beda teman-teman. Karena anaknya yang tunggal teman-teman. Allah itu mempunyai anak ya. Loh, dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31, dikatakan bahwa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahwa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi di channel Lekba Populer, dan seperti biasanya kita akan bereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini kita akan mereaction video Ustadz Adi Hidayat yang belakangan ini ramai teman-teman. Karena apa? Karena Ustadz Adi Hidayat menyamakan yaitu surat di Al-Quran dengan surat di Bible teman-teman. Tentu ini menjadikan syubhat teman-teman. Nah, surat yang dimiripkan adalah surat Maryam, disama-samakan, dicocok logikan lah dengan surat Bible yaitu Yohanes teman-teman. Kalau saya melihat sendiri ya teman-teman, ini ada kaitannya dengan masalah toleransi teman-teman. Sangat fatal teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, saya disclaimer dulu ya di sini bahwa tidak ingin menggurui, ingin mencerahkan saja untuk teman-teman yang menyimak video ini. Dan untuk para fans Ustadz Adi Hidayat harus fokus kepada apa yang kita bahas teman-teman, bukan sosok dari figur Ustadz Adi Hidayat. Karena nyimak ceramah-ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, dia Ustadz yang cerdas, bisa hafal Al-Quran, kemudian dengan letak ayatnya di kanan, di kiri dia hafal gitu. Dan saya acungin jempol masalah soal itu. Tetapi ada hal-hal yang tertentu ya, kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr teman-teman ya. Kita saling mengingatkan dengan kebaikan ya, kesabaran juga. Karena memang selayaknya manusia ini tempat salah dan lupa teman-teman. Tidak menjamin walaupun seorang ustadz setenar apapun, sehafal-hafalnya Al-Quran apapun, pasti tidak luput dari kesalahan maupun kehilafan teman-teman. Dan kita sesama muslim juga harus saling mengingatkan. Nah, pokoknya intinya ini adalah yang kita bahas adalah substansinya adalah masalah tentang penyamaan, memiripkan ayat Al-Quran dengan Bible teman-teman. Ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, Oke. baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Terakhir. Ya. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu.
seperti yang kau inginkan, maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Mirip. Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama. Dari Ustadz Adi Hidayat ya, mengenai toleransi, karena ada kemiripan dalam Al-Quran dan juga Bible gitu kan, Alkitab gitu. Kita bisa tahu tadi ya yang dibacakan surat Yohanes 3:16. Ini saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah atau kasih Allah ya bacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, teman-teman, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah Yohanes, teman-teman, 3:16. Kemudian tadi disandingkan dengan surat Maryam 30, teman-teman. Di sini ditegaskan ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, tadi ini hambanya tidak disebutkan, teman-teman, atau Abdullah ya, hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Allah. Tadi tidak disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Diartikan dengan yang lain, teman-teman ya tadi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan ia menjadikan aku seorang nabi. Ini kalau kita melihat perbedaan ayat ini sangat-sangat jelas, teman-teman, sangat-sangat beda, teman-teman, jelas beda, teman-teman ya. Yang Yohanes ini disebutkan bahwa dinyatakan karena kasih Allah, yaitu karena anaknya yang tunggal, teman-teman. Ini teman-teman bisa baca ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya kalau kita melihat di ajaran Kristen gitu kan, bahwa Allah itu mempunyai anak ya. Bahkan ada konsep Trinitas ya. Berbeda dengan konsep Islam, teman-teman, atau yang diyakini umat Muslim, bahwa Qul huwallahu ahad ya. Allah itu hanya esa, satu, tidak beranak, tidak diperanakan, atau Allah itu memang satu-satunya, tidak ada bapak, ibu, bahkan anak ya. Berbeda dengan konsep dari Trinitas, bahwa Trinitas ini mempercayai bahwa ada pribadi, Allah itu mempunyai 3 pribadi, teman-teman, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, teman-teman. Ini tentu sangat beda. Kita menyinggung tentang kitab suci, teman-teman ya. Ini juga sudah beda, teman-teman. Yang disebut kitab suci, yaitu wahyu Tuhan yang dibukukan, teman-teman. Wahyu Tuhan yang dikumpulkan, kemudian dibukukan. Dari 2 kata, yaitu kitab suci digabungkan menjadi kitab suci. Kitab sendiri berasal dari bahasa Arab. Kataba yaktubu kitaban, yang artinya telah menulis, sedang menulis, dan tulisan, teman-teman. Sedangkan kata suci berarti bersih, bebas dari dosa, bebas dari cela, atau murni, teman-teman. Jadi yang disebut dengan pengertian kitab suci adalah suatu buku ya, suatu bacaan atau suatu tulisan gitu kan, yang sudah dibukukan, dan ini benar-benar 100% firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sendiri pun lulus uji dengan apa yang dinamakan kitab suci, karena Al-Qur'an 100% kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan ide pemikiran dari manusia, teman-teman. Berbeda dengan mungkin Bible atau kitab suci yang lainnya. Di situ ada campur tangan daripada pendapat-pendapat murid-murid Yesus, mungkin ada pendapat dari luar kemudian dimasukkan di dalam Alkitab. Apakah itu bisa menjadi rujukan kitab suci? Kalau pengertian dari kitab suci adalah 100% firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan membahas hal tersebut, teman-teman, biar ini menjadi PR dari keyakinan masing-masing ya. Nah, di sini kita akan melihat ada sanggahan ya. Ada sanggahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian, dan dia nak kolekkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani
berani dengan jelas dikatakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31, dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah, iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini, tujuannya apa? Pasti ada kepentingan. Qala ini Abdullah, dipotong teman-teman, tidak terjemahkan sebagai hamba Allah teman-teman. Padahal kalau kita merujuk dari ayat tersebut ada kata-kata qala ini Abdullah ya, artinya adalah Nabi Isa ya. Nabi Isa ini adalah hamba Allah, yaitu hanya sebagai manusia utusan Allah atau nabi teman-teman. Berbeda dengan Yohanes tadi, yaitu mengaku sebagai anak Allah. Ini sungguh berbeda ya, bertolak belakang mengenai toleransi antar umat beragama. Rasulullah SAW sudah khatam teman-teman, sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah bertoleransi dengan orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, sehingga turun surat Al-Kafirun, yaitu pembatas bagaimana kita bertoleransi sesama umat beragama. Toleransi bukan berarti kita menyamakan, tetapi toleransi adalah membiarkan umat lain beribadah dengan agamanya masing-masing, dan kita tidak boleh mengganggu. Jika ada orang lain beribadah, maka kewajiban kita adalah membiarkan, memberi kesempatan. Ini namanya toleransi, bukan ikut campur atau kita menyamakan dengan agama orang lain teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini. Sekali lagi, ini tidak memojokkan Ustadz Adi Hidayat ya, untuk mencerahkan saja, untuk kita mengkoreksi ya. Nantikan video selanjutnya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.